Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Cahyo Caksana. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu meteorologi. Langsung saja kita lihat. Meteorologi, mata kuliah meteorologi dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Taufik, Sarjana Pendidikan Master of Engineering. Ya, ini data diri saya. Nama saya Muhammad Cahyo Caksana, NPM 19105020224. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Tidar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar meteorologi industri. Dan yang kedua ada ukuran dan toleransi dalam meteorologi industri. Ya, langsung saja untuk yang pertama, meteorologi. Sejarah dan pentingnya meteorologi. Meteorologi memegang peran yang sangat penting dalam peradaban manusia. Meteorologi sudah digunakan sejak peradaban Mesir kuno ketika Fir'aun membangun piramida. Piramida peninggalan Fir'aun yang diperkirakan dibangun pada tahun 2560 sebelum Masehi telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu keajaiban dunia karena masih mampu berdiri kokoh hingga sekarang. Rahasia dibalik kemampuan piramida tersebut dapat berdiri kokoh adalah penerapan ilmu meteorologi dalam proses pembangunannya. Batuan-batuan seberat hampir 15 ton disusun dengan sangat rapi hingga mencapai akurasi 0,1 mm. Agar bisa mendapat tingkat akurasi tersebut, Fir'aun memperkenalkan sistem standar panjang kubik yang digunakan sebagai penggaris untuk mengukur benda-benda yang diperlukan dalam pembuatan piramida. Standar panjang kubik merupakan standar panjang tertua. Dinyatakan atau didefinisikan sebagai panjang lengan Fir'aun mulai dari bahu hingga ujung jari tengah yang diluruskan. Hasil pengukuran standar panjang kubik yang asli ditata atau dibahat pada granit hitam. Standar ini kemudian diperbanyak dan didistribusikan kepada para arsitek kerajaan yang bertanggung jawab atas pembuatan piramida. Standar yang diperbanyak ini setiap bulan purnama harus dicek atau dikalibrasi terhadap standar yang asli. Fir'aun memiliki aturan yang sangat ketat untuk menjaga agar para arsitek selalu mengkalibrasi standar replika yang mereka miliki. Fir'aun menyatakan bahwa barang siapa lalai atau lupa mengkalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama, maka akan dijatuhi hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu manusia telah sadar akan pentingnya meteorologi. Kemudian ada meteorologi atau ilmu pengukuran. Adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, pemastian akurasi dan bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Meteorologi mencakup 3 hal utama, yaitu pertama, ada penetapan definisi satuan-satuan ukur yang diterima secara internasional, misalnya meter. Kemudian ada perwujudan satuan-satuan ukur berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser. Dan yang ketiga ada penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu. Misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang laboratorium standar. Meteorologi dikelompokkan dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada meteorologi ilmiah, berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharanya. Kemudian ada meteorologi industri, bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi maupun pengujiannya. Dan ada meteorologi legal, berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya di sini ada bidang-bidang meteorologi. Meteorologi ilmiah dibagi oleh BIPM, Bureau International Dispatches and Measures, Biro Internasional Timbangan dan Takaran, menjadi 9 bidang teknis. Yang pertama ada panjang, kemudian kelistrikan, massa dan besaran terkait, kemudian ada waktu dan frekuensi, suhu, radiasi pion dan radioaktif, kemudian ada fotometri dan radiometri, kemudian ada akustik, dan yang terakhir ada jumlah zat.
Kita menuju materi kedua. Yang kedua ada ukuran dan toleransi dalam metrologi industri. Metrologi ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran di sini hanya yang berkaitan erat dengan perindustrian. Dalam bidang perindustrian biasanya banyak melibatkan ilmu pengetahuan keteknikan. Metrologi industri lebih mengkhususkan pada pengukuran geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Kemudian dalam metrologi pengukuran diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pengukuran linear, kemudian ada pengukuran sudut, pengukuran kedataran, pengukuran profil, pengukuran ulir, pengukuran roda gigi, dan yang terakhir ada pengukuran kekasaran. Ada beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran, antara lain ketelitian atau akurasi, kemudian ada ketepatan atau presisi, kemudian ada ukuran dasar atau basic size, ada toleransi, kemudian ada harga batas atau limit, dan yang terakhir ada kelonggaran. Pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran dalam besaran standar. Syarat dari besaran standar yaitu dapat didefinisikan secara fisik, jelas dan tidak berubah terhadap waktu, dan dapat digunakan sebagai pembanding di semua tempat. Ada beberapa cara pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur geometris objek, yaitu 1. Pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan, disebut dengan pengukuran langsung. Misalnya mengukur diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer. Pengukuran tak langsung. Bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan satu alat ukur saja, tidak bisa dibaca langsung hasil pengukurannya, maka pengukuran demikian ini disebut dengan pengukuran tidak langsung. Misalnya mengukur keterusan poros dengan menggunakan senter tirus yang harus dibantu dengan jam ukur dan blok ukur. Pengukuran dengan kaliber batas. Kadang-kadang dalam proses pengukuran kita perlu melihat berapa besar ukuran benda yang dibuat, melainkan hanya untuk melihat apakah benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi tersebut. Pengukuran dengan bentuk standar. Pengukuran di sini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat pembanding. Menurut sifat dan alat ukur, maka alat ukur dapat dibedakan menjadi alat ukur langsung. Hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukurnya. Kemudian ada alat ukur pembanding. Alat ukur yang mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi dipakai sebagai pembanding alat ukur yang lain. Misalnya ada jam ukur dan pembanding. Kemudian ada alat ukur standar. Alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu biasanya digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding. Misalnya blok ukur, batang ukur, dan master ketinggian. Selanjutnya ada alat ukur batas. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dimensi objek ukur masih terletak dalam batas-batas toleransi ukuran. Misalnya ada kaliber, batas, go, dan no go. Dan ada alat ukur bantu. Alat ukur yang sifatnya hanya sebagai pembantu dalam proses pengukuran. Menurut jenis dari benda yang akan diukur, maka alat ukur dapat pula diklasifikasikan menjadi alat ukur linear, baik alat ukur linear langsung maupun alat ukur linear tak langsung. Misalnya pengukuran panjang, ketinggian, diameter, ketebalan, kedalaman, dan lain-lain. Kemudian ada alat ukur sudut atau kemiringan. Kemudian alat ukur untuk mengukur profil atau bentuk, misalnya pengukuran form, kontur cetakan, dan lain-lain. Kemudian ada alat ukur ulir, misalnya pengukuran pitch, diameter dalam, dan kedalaman ulir, dan lain-lain. Alat ukur roda gigi, misalnya pengukuran modul roda gigi, tebal gigi, diameter pitch, dan lain-lain. Dan ada alat ukur mengecek kekerasan permukaan, misalnya pengukuran fitness, surface roughness, dan lain-lain. Kemudian ada toleransi. Menurut standar ISO 9000, penerapan kualitas harus sudah mulai dari perancangan. Disebut juga bahwa apa yang dicantumkan oleh desainer pada perancangan sebagai spesifikasi produk harus diperiksa setelah produk tersebut dibuat. Untuk itu, peninjauan terhadap perancangan dari segi kontrol kualitas
yaitu pemeriksaan penetapan spesifikasi geometris produk sangat perlu dilakukan. Metode pemeriksaan yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan oleh seorang desainer, manufaktur, dan seorang kontrol kualitas untuk memeriksa apakah rancangan suatu produk sudah benar ditinjau dari penetapan spesifikasi produk, artinya apakah spesifikasi yang ditetapkan dan diperiksa atau tidak. Metode yang dikembangkan dilengkapi dengan sebuah checklist yang dapat dipakai sebagai dokumentasi. Apa itu toleransi? Ya, toleransi adalah batas penyimpangan yang dibolehkan pada suatu pengukuran. Standar ISO 286-1 1988 Part 1 Base of Tolerance Division and First serta ISO 286-2 1988 Part 2 Tables of Standard Tolerance Grades and Limits adalah merupakan dasar bagi penggunaan toleransi dan suaian yang diikuti banyak perusahaan dan perancang sampai saat ini. Suatu alat atau benda kerja sangat sulit dapat dibuat dengan ukuran yang tepat sesuai permintaan, karena menyangkut ketelitian dan proses pembuatannya. Hal ini menuntut kesadaran bagi seorang perancang bahwa perlu diberikan dua batas penyimpangan yang diizinkan pada setiap ukuran elemen. Dua batas penyimpangan ukuran yang diizinkan ini disebut toleransi. Ya, jadi toleransi seperti itu, batas penyimpangan yang dibolehkan pada suatu ukuran. Ya, ternyata sudah selesai. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.